ada yang baru di episode kali ini. Dan achievement terbaik itu kan lewat karya aja gitu. How come? Kok bisa sih suka sama tokoh ini? Orang-orang Minangkabau ini ternyata tidak hanya berkontribusi sebagai founding fathers, bahwanya merantau di Minangkabau itu kan merantau pergi untuk kembali kan. Entah itu kembali secara fisik atau kembali secara intelektualitasnya. Modal besar sih bagi kita generasi muda untuk melihat jendela dunia yang lebih luas. Putar film Usmar di kota kelahiran. Mengagumi orang yang masih hidup itu sangat besar potensi untuk kita kecewa. Tambah lagi nanti udah Arif di sana, pasti ada isinya banget. Buka pameran Usmar Bukit Tinggi, itu langsung dibuka oleh Riri Riza. Menurut seorang Arif Malin Mudo, mah COVID terbentuk pola kerja yang baru. Hijau daun tuang. Saya berharap film itu bisa mewakili saya 10 tahun lagi, 100 tahun lagi. Udah Arif? Yap. Film pertama dari seorang Arif Malin Mudo itu kan Surau dan Sile. Iya. Ya. Nah, di mana film ini unsur Minangkabaunya itu terasa sangat-sangat kental. Nah, untuk temanya juga cukup segmented ya. Tapi udah ini mencoba menerobos pasar nasional, bahkan bisa ke pasar internasional juga. Karena film ini ditonton di beberapa negara. Nah, apa nih yang membuat Uda Arif itu ingin memproduksi film Surau dan Sile? Ya, pertama Surau dan Sile itu adalah pengembangan dari tesis S2 saya. Yang kebetulan saat itu memang diarahkan untuk mencoba melihat budaya di mana tempat kita lahir dan dibesarkan. Nah, jadi saya memang kepikiran apa ya yang masa kecil yang pengen saya recall. Jadi saya kepikiran masa kecil itu ya masa bersepeda-sepeda, masa buat misalnya kalau bulan Ramadan misalnya itu dari setelah sahur itu pulangnya nanti udah mau berbuka aja. Jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang sifatnya adventure tanpa kita sadari, walaupun misalnya cuma pindah dari rumah teman ini nonton film, habis itu pindah ke rumah teman yang itu, habis itu pergi main sepeda kemana gitu. Dan biasanya tuh yang membatasi itu cuma waktu sholat aja kan gitu. Jadi saya kepikiran itu sebenarnya karena terus apalagi kalau waktu kecil itu kan masih ada degradasi surau sih sebenarnya udah jauh ya. Udah sejak bahkan kalau kita harus jujur baca sejarah itu sejak hadirnya sekolah pertama di Sumatera. Sebut saja itu Quick School itu zaman itu 18 akhir itu udah mulai degradasi surau. Belum lagi setelah 1900, belum lagi setelah kemerdekaan udah berkali-kali. Tapi setidaknya di zaman saya kecil tuh masih ada istilahnya itu kayak lalu di surau itu memang masih ada. Emang masih ada? Masih ada. Walaupun itu bukan sebuah kurikulum yang digagas secara formal ya, tapi misalnya malam minggu tidurnya di masjid atau Ramadan dari tarawih itu nggak pulang. Pulang itu pas mau sahur keliling komplek dulu bangunin orang baru sahur ke rumah. Itu sebenarnya kan kayak kolektif memori gitu. Jadi memori bersama aja. Dan saya pengen itu membuat itu jadi sesuatu yang saya pikir itu kayaknya kalau diceritain ke orang banyak ditambah dengan riset juga bakal menarik nih gitu aja sih. Wah, jadi emang kenangan masa kecil itu ternyata bisa direalisasikan menjadi sebuah film. Iya. Wah, luar biasa. Tuh teman-teman ada nggak yang benar-benar diajakin gitu, teman-teman di masa kecil dulu diajakin untuk project ini? Diajakin untuk projectnya mungkin enggak ya, karena profesinya kan udah beda-beda juga. Cuman saya mengabadikan nama-nama teman-teman itu di dalam karakter-karakter anak-anak yang ada di film. Nama asli mereka berarti. Nama asli. Jadi banyak juga sifat-sifat karakter yang ada di dalam film itu sebenarnya saya juga merecall bagaimana sih sifat teman-teman saya waktu kecil. Loh, misalnya ada satu teman yang suka banyak makan gitu, terus ada satu teman yang dia itu so-so aja semuanya, biasa aja, tapi dia itu paling atraktif misalnya gitu. Terus ada teman kecil yang udah mulai suka sama teman perempuan gitu. Kalau pergi itu zaman-zaman SD tuh ya? Iya, pergi pesantren Ramadan misalnya digodain itu. Jadi kan gitu. sesuatu yang
yang pasti semua orang bisa jadi ngalamin itu kan. Iya. Dan itu saya titipin aja ke anak-anak yang jadi aktor itu. Dan terbangunlah karakter itu dengan sempurna ya. Makanya saya karena memang ada teorinya juga dibikin film itu adalah membuat sesuatu yang paling dekat dengan kita dulu. Iya. Jadi syukurnya tabungan masa kecil saya itu memang sesuatu yang ketika dikenang tuh wah jadi bisa diceritakan sebenarnya itu gak cukup dengan 2 jam sebenarnya, tapi bagaimana memadatkan itu jadi sebuah cerita yang 2 jam. Tapi itu kan secara apanya ya, hal yang memanggilnya. Tapi kalau secara konseptualnya adalah memang film Surau dan Sile itu adalah sesuatu pembacaan ulang terhadap konsepsi surau yang di zaman dulunya seperti apa dan di zaman sekarang apakah masih bisa diimplementasikan atau tidak. Jawabannya iya, cuman media dan polanya aja yang berbeda. Oh gitu ya, karena beda zaman juga beda ya. Zamannya. Oke. Gitu. Nah kalau dilihat nih dari karyanya udah Arif yang lain ya, cukup kental juga unsur Minangnya seperti Liam dan Laila. Nonton nggak? Iya, itu dia yang Liam Laila aku belum sempat nonton jujur. Oke. Nah ada struggle-nya nggak nih dalam mengangkat film ini dengan mengangkat juga unsur Minangkabaunya? Kalau Liam dan Laila itu memang sekarang sih karena Uni belum nonton ya, itu bisa ditonton di streaming platform yang legal. Oh, udah bisa? Sudah bisa. Oke. Itu karena film yang kedua itu berbicara tentang bagaimana sebuah kebudayaan merespon pernikahan yang patut sekali dipertanyakan gitu. Itu kan kisah tentang seorang lelaki dari Prancis tiba-tiba datang ke Minang, terus dia meminang seorang gadis Minang gitu. Dan itu yang dipertanyakan gitu. Jadi sebenarnya kalau secara konsepnya itu film yang menceritakan bagaimana sebuah kebudayaan Minangkabau itu sangat protektif terhadap para wanita, perempuan-perempuannya. Jadi kadang-kadang protektif itu bisa dikonotasikan positif, kadang-kadang juga ada yang terlalu offside kan gitu. Di saat yang bersamaan itu juga merupakan bagian dari otokritik juga ketika kita melihat ada beberapa hal dari aspek budaya ya, bukan adat ya. Saya ngomongnya ada beberapa aspek budaya yang kadang-kadang posisinya itu seakan-akan itu melebihi agama gitu. Sedangkan kita udah clear nih tentang konsep adat Bacaan Isyarat, syarat bahasa ini kita buat. Tapi banyak sekali terjadi pernikahan-pernikahan yang nggak kesampaian hanya karena ego kebudayaan dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain. Nah, jadi makanya film itu nggak hanya sekedar menghibur menurut saya. Jadi ini juga bisa jadi proses pembacaan ulang terhadap bagaimana sih sebuah komunitas masyarakat memahami hal-hal yang sebenarnya itu ada ranah-ranah yang entah itu ranah agama yang nggak bisa itu dipayungi hanya cukup dengan mengatasnamakan budaya di atas segala-galanya. Tapi filmnya ya ringan aja, gimana seorang bule pengen dapat perempuan Minangkabau, kemudian dia jadi mualaf, kemudian dia ikut sunat dan lain-lain gitu. Semuanya dilaksanakan lah ya regulasinya begitu ya. Betul, sampai urusan birokrasinya kan. Jadi filmnya tuh sangat mengedukasi. Iya. Semoga. Merendah terus nih udah Arif. Oke, baik. Nah, nggak sabaran nih. Abis ini harus nonton ya. Karena ya itu dia. Pengennya nonton di bioskop, cuma sulit ya. Tapi di platform film yang resmi udah bisa ya. Ada. Bisa kita tonton ya. Oke, yuk buat yang belum nonton juga, Anda ketinggalan sama seperti saya. Oke, nah kita udah bahas nih beberapa film yang ngangkat unsur Minangkabau. Ya udah ya. Nah kita geser sedikit ke daerahnya itu Sumatera Barat. Menurut Uda Arif, perfilman di Sumatera Barat itu seperti apa sih? Seberapa tinggi minat orang-orang di sini untuk dunia perfilman? Menontonnya apa profesinya nih? Dua-duanya boleh. Kalau budaya menontonnya sebenarnya sudah mulai terbangun lagi ketika bioskop modern sudah dibangun di Kota Padang. Dan walaupun masih satu-satunya ya di Sumatera Barat tuh orang harus ke Padang untuk nonton bioskop. Betul. Tapi setidaknya masyarakat Sumatera Barat sudah punya alternatif tontonan selain menonton di layar kaca kan gitu. Kalau untuk dari sisi profesi dan keilmuannya, sebenarnya Sumatera Barat hari ini merupakan salah satu
pencetak sumber daya manusia di bidang perfilman yang cukup banyak. Itu misalnya dengan adanya kampus program studi televisi dan film di Institut Seni Indonesia Padang Panjang itu banyak sekali lulusan-lulusannya yang sudah bekerja secara profesional di dunia perfilman. Okay. Jadi entah itu jadi seorang kameramen, entah itu jadi seorang asisten kameramen, atau menjadi penata suara, atau menjadi editor, itu sebenarnya sudah banyak. Jadi sumber dayanya kan memang sejak zaman dulu itu Sumatera Barat itu bicara sumber daya memang mungkin di sini kita bisa bicara hal yang cukup menggembirakan. Dan dari sisi komunitasnya pun syukurnya kampus-kampus terutama yang bahkan yang non film sekalipun itu juga sudah cukup banyak muncul dalam bentuk unit kegiatan mahasiswa. Oh gitu. Jadi misalnya walaupun dia kampusnya kampus eksak misalnya, jadi anak jurusan biologi, anak jurusan matematika, anak jurusan sejarah, mereka bisa bikin kelompok komunitas yang ternyata mereka sesama pecinta film atau pembuat film gitu. Itu udah banyak, sangat banyak sekali di Sumatera Barat. Iya, dan akhirnya mungkin ya belajar dulu dari bikin film pendek gitu ya. Betul, muaranya ke sana kan. Nah, ada nggak nih generasi Minang juga yang belajar mungkin langsung sama Uda Arif ya, ya dari pengalaman yang sudah dimiliki, nah menjadikan Uda Arif ini seorang guru lah bagi mereka. Kalau ya ada beberapa sih, dan maksudnya sebenarnya tempat belajar itu sekarang itu antara sekolah dan pendidikan itu kan dua hal yang sangat paralel ya. Jadi kalau untuk meraih pendidikannya itu sebenarnya banyak sekali sumbernya, bahkan sumber-sumber yang non formal sudah terakses sekarang gitu. Tapi kalau bicara tentang sekolahnya secara formal, sekolah film ya itu memang itu tempat yang secara akademiknya diasahkan di situ. Tapi dari satu film pendek ke film pendek yang lain, sebenarnya setiap teman-teman muda bisa belajar dari mana aja gitu. Kalau saya sendiri sih memang kebetulan suka aja ya diskusi-diskusi sama mahasiswa-mahasiswa yang punya ide yang baru-baru, terus teman-teman itu kan latar belakangnya banyak, nggak semuanya dari Sumatera Barat juga, ada yang dari Riau, ada yang dari Aceh, ada yang dari bahkan ada yang dari Bandung saya kuliah. Mereka kan juga punya cerita-cerita yang pengen mereka kembangkan juga. Jadi hal itu yang kemudian membuat saya juga selain sharing, kita juga dapat input cerita-cerita baru yang mungkin selama ini kita nggak merasa itu pernah kita dengar. Iya. Jadi pengalaman juga lah ya, ilmu-ilmu baru juga gitu ya. Baik. Nah, tapi nggak jarang nih ada orang yang takut untuk memulai. Nah, alasannya kan macam-macam ya udah ya. Nah, mungkin ada fasilitas yang kurang atau takut nih nanti karyanya nggak disukain orang gitu atau apapun itu yang lain. Nah, udah Arif sendiri pernah nggak nih merasakan ketakutan yang seperti itu? Mungkin nggak pede untuk memulai karya pertamanya. Ngumpulin mentalnya, keberaniannya itu lama nggak sih gitu? Share dong sama kita. Kalau itu kan semuanya dimulai dari yang pertama ya Kak. Jadi kalau kebetulan karena memang saya sekolahnya sekolah di kampus film, jadi memang ada yang men-trigger itu mulai dari tugas kuliah misalnya, terus kemudian bagaimana melihat tugas kuliah itu nggak hanya sebatas untuk mendapatkan nilai aja, tapi bagaimana tugas kuliah itu juga kemudian bisa jadi ajang untuk menuangkan gagasan yang kemudian gak hanya selesai buat nilai, tapi bisa di submit juga atau bisa didaftarkan juga ke festival gitu. Jadi ada yang diterima tapi lebih banyak yang ditolak misalkan gitu. Itu jadi kayak wah bikin lagi yuk. Jadi hal yang membuat rasa ingin tahu dan ingin mengulang itu, karena ini kan ilmunya ilmu praktikal kan. Jadi secara konsepnya memang itu bermuara dari gagasan-gagasan yang kita resahkan misalnya, atau gagasan-gagasan yang pengen kita suarakan. Tapi walau bagaimanapun ini adalah keterampilan. Jadi keterampilan itu salah satu indikatornya adalah untuk bisa fasih dan mahir itu ya pengulangan kan, repetition itu. Jadi rasa takut sebenarnya yang harusnya nggak ada ya, gampang gitu ya, mau harusnya nggak ada baru, karena pasti orang yang suka video misalnya atau suka ngedit sesuatu
pasti dia nggak sabar untuk ngelihat apa yang dia bikin itu. Misalnya nih ada 3 orang anak SMA, dia pakai handphone, kemudian dia bikin video misalnya tentang seorang nenek-nenek penjual sapu di pasar misalnya. Terus dia ngikutin si nenek itu dari lorong pasar ke pasar, dari satu los ke los lain misalnya gitu, menjajakan sapu yang dijualnya gitu. Nah itu kan pasti ada perasaan, wah setelah direkam nggak sabar ke meja editing gitu. Terus setelah diedit, disambung, dikasih narasi, dikasih voice over misalnya. Terus pasti mereka ingin lihat di layar gimana sih hasilnya gitu. Jadi biasanya orang-orang yang mencintai dunia film itu adalah orang-orang yang pengen ngelihat apa yang diimajinasikannya itu jadi sebuah ada di layar gitu. Nanti skala layarnya belum kita bahas ya. Entah itu layar di monitor laptopnya sendiri, kemudian berkembang ke berani diputarkan ke ruang-ruang publik sebagai teman-teman terdekat dulu gitu. Terus kalau yang makin pede misalnya bikin diskusi publik terhadap karyanya, ayo ini saya punya film silahkan ditonton dan boleh dikritik misalnya di sesi tanya jawab. Saya sih dulu melakukan hal itu ya. Jadi selain bikin ini film, kuliah nih ya? Selain bikinnya untuk kuliah, saya biasanya tuh memutarkan ke kampus-kampus lain. Minta inputnya misalnya gitu. Terus kira-kira kurangnya di mana? Dan di situ sebenarnya proses pendewasaannya, penempaannya itu di situ. Ya kalau misalnya orang kan nggak tahu proses kita bikin film, tapi yang tahu misalnya tuh film tuh jelek menurut dia gitu. Ya terus dia kan sampaikan itu jelek kan misalnya. Nah itu gimana kita merespon itu kan gitu. Itu yang sebenarnya seru sih sebenarnya. Gimana cara merespon dengan profesional gitu ya. Karena film itu secara keterampilannya kan mungkin memang kita pelajarin. Tapi kalau secara sumber informasi atau misalnya ide-ide dan gagasan itu kan film itu salah satu prodi yang multidisiplin kan. Jadi misalnya kan kita bikin film tentang politik, kita kan harus riset dulu tentang politik. Kita bikin film tentang lingkungan hidup misalnya, kan kita harus riset juga. Apakah benar protein itu lebih banyak di sayuran atau lebih banyak di telur, di daging atau di mana gitu ya. Bahkan misalnya kita mau bikin adegan seorang bapak pergi seorang nelayan ingin berlayar ke laut mencari ikan gitu. Nah kita mau bikin adegannya dia berlayar itu di pagi hari atau di sore hari. Itu kan ada risetnya yang bisa dijawab langsung kan gitu. Betul. Berlayar itu yang mana sih sebenarnya? Waktu terbaiknya kapan sih gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba out of concept gitu, orang yang menonton mengkritisi ya wajar-wajar aja kan. Iya pasti. Kok berlayarnya pagi hari? Setahu kami berlayar tuh bukannya sore ya, misalnya. Pas lagi badai dia berlayar, nggak cocok gitu ya. Oke. Wow, jadi emang banyak ya yang harus dikerjakan ya udah ya. Banyak yang harus dikerjakan. Dan untuk riset itu sendiri tuh biasanya makan waktu berapa lama udah? Tergantung temanya. Tergantung sejauh apa kita pengen menggali topik yang pengen kita bahas itu. Jadi misalnya ada hal-hal yang perlu advice atau perlu urun saran atau bahkan kontrol dari orang-orang profesional di bidangnya. Misalnya tentang kesehatan, terus bikin film ya kan nggak lucu ya. Jadi ada film adegannya tabrakan, dia ditusuknya di perut, terus ternyata yang diperban kepalanya. Itu kan sesuatu yang nggak masuk akal juga. Dan faktanya sampai hari ini itu masih banyak terjadi dan disitulah fungsi edukasi sebenarnya dan fungsi maksudnya itu. Karena ini bukan hanya sekedar hiburan, harus diiringi dengan intellectual curiosity gitu. Jadi rasa penasaran terhadap ilmu pengetahuan yang di luar bidang kita itu juga jadi salah satu kunci. Jadi itu nggak boleh di skip ya? Nggak boleh di skip. Oke, baik. Nah, udah Arif, sekarang kan udah dikenal nih sebagai salah satu sosok sutradara nasional, ya. Nah, pasti banyak lah yang penasaran sama perjalanan Uda untuk bisa sampai ke titik saat ini.
Boleh dong diceritain tantangan-tantangan yang dihadapi untuk bisa sampai di titik ini. Dan terus kalau misalnya terpuruk, gimana nih caranya untuk bangkit? Ya kebetulan karena perjalanannya baru aja dimulai ya, jadi belum banyak juga yang bisa diceritakan ya maksudnya. Apa menurut? Sependek ini aja dulu. Iya, menurut saya memang saya masih belajar. Terus kemudian saya melalui ini memang dari proses dari proses sesuatu yang memang saya senangin. Jadi kan bekerja di profesi yang kita senang itu, kita kadang-kadang lupa kita lagi ke mana yang saat kita kerja, mana yang saat kita nggak kerjanya kan gitu. Ya contohnya misalnya sebenarnya lagi nggak kerja nih, tapi ketika lagi nemenin istri masak di dapur, justru malah yang saya bahas itu, saya tuh tadi tuh ngarang cerita gini. Terus itu terus minta pendapat istri misalnya, lagi masak misalnya. Lagi masak nah itu lagi kerja apa lagi nggak kerja sebenarnya. Jadi sebenarnya bordernya tuh itu yang borderless itu sebenarnya. Jadi di situ salah satu keseruannya. Tapi kalau bicara tentang step atau langkah-langkah yang memang sudah saya lalui, memang saya bersekolah formal di program studi televisi dan film. Kemudian saya mencoba belajar di dunia industri setelah tamat S1 itu. Kemudian saya merasa ilmunya masih jauh, masih kurang, saya menyambung sekolah untuk di tingkat masternya. Dan di situ mungkin kalau secara praktikal itu biasanya sudah selesai di S1 ya. Tapi secara konseptual, secara gagasan, secara tema, pemetaan terhadap isu itu biasanya lebih berkembangnya atau lebih dimatangkan di jenjang program master. Dan kemudian barulah lahir film Surau dan Sile itu, yang kemudian mengantarkan saya ke banyak kesempatan-kesempatan lain gitu. Jadi ya syukurnya karena film itu bagian dari aset diplomasi ya. Jadi kebetulan film saya itu kecenderungannya itu adalah memang banyak bertemu dengan kesempatan-kesempatan untuk kepentingan diplomasi budaya. Jadi ya sekalian jalan-jalan, sekalian ada misi untuk membawa nama bangsa juga gitu. Jadi kita sebenarnya bisa berkontribusi ke negeri ini lewat bidang kita masing-masing. Kalau terpuruknya apa ya? Ya karena baru mulai ya, jadi saya belum merasa belum ada tuh yang merasakan terlalu jatuh bangun mungkin gitu belum, ya. Karena filmnya baru 3 dan bikin filmnya juga adalah sesuatu yang saya senangin gitu. Dan saya merasa setiap dari satu film ke film yang lain itu memang harus saya yakini dulu sendiri bahwasanya ini kayaknya perlu difilmkan apa enggak ya gitu. Karena sebenarnya kita secara pribadi pun saya banyak melakukan proses seleksi terhadap ide-ide yang muncul di kepala ini gitu. Karena ternyata ada yang ide itu yang memang ini kayaknya kalau difilmkan tidak komunikatif gitu. Atau ternyata kalau difilmkan ternyata bagi orang banyak mungkin bukanlah hal yang urgent misalnya. Jadi dari situ sebenarnya saya ngerasa saya bikin film ketika saya ngerasa ada hal penting untuk saya bicarakan. Gitu. Biar jadi, ada isinya tuh film ya. Harapannya kan gitu. Harapannya kan gitu. Oke lah, baiklah. Dari tadi kita ngobrolnya tentang film, tentang Ude Arif sebagai seorang sutradara. Sekarang kita game sedikit boleh ya? Oh, game. Games. This or that. Oke, ya ini jawab cepet nih. Nanti setelah jawab cepet baru kita cari tahu alasan kenapa milih jawaban itu. Oh gitu. Oke ya. Oh iya. Boleh ya udah ya. Jadi jawabannya itu yes or no aja. Oh oke. Atau nih pertanyaan pertama nih, introvert, extrovert. Nah jawab aja satu. Oke. Ready? Udah kasih bocoran lagi satu. Oh itu pertanyaan pertama ya? Nggak apa-apa, kita ulang lagi yuk. Oke, yang pertama, introvert atau extrovert? Jawab cepat 1, 2, 3. Extrovert. Oke. Bukit Tinggi atau Jakarta? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Well, komedi romantis atau horor? Komedi romantis. Oke. Go international tapi nggak dikenal di Indonesia, atau terkenal di Indonesia tapi nggak bisa go international? Sulit. Lebih baik dikenal anak-anak sih. Lebih baik dikenal anak-anak. Iya. Which is the first one or the second one?
Nggak harus milih sih. Harus milih ya. Harus milih dong. Namanya juga games. Kayaknya belum kesana juga. Belum sih. kesana ya. Oke Masih lah. belajar soalnya. Masih belajar. Still processing ya. Iya nggak apa-apa deh. Ini karena udah Arif aja nih aku maafin nih. Kalau enggak sih. Oh biasanya ada itu ya. Ada hukuman gitu. Disuruh push up gitu ya. Enggak, lari keliling lapangan. Oh lari keliling lapangan. Tapi karena lagi puasa Ramadan, mungkin kasihan ya. Oke, nah yuk kita kupas jawabannya tadi. Extrovert, why? Karena mungkin untuk seseorang yang harus transformasikan ide-idenya ke banyak orang gitu ya, karena pekerjaan ini pekerjaan kolektif dan seringkali bertemu dengan orang-orang baru gitu. Karena dari satu film ke film yang lain kita bisa aja ada tim yang sama atau bisa aja timnya beda-beda kan gitu. Sesuai dengan kepentingan filmnya. Jadi nggak mungkin rasanya menyampaikan ide yang besar itu misalnya dengan malu-malu misalnya, atau jadi makanya kecakapan untuk jadi leader misalnya kan juga harus jadi speaker gitu ya, harus adaptif kan dengan lingkungan baru. Jadi proses itu memang harus ya mungkin menuntut kita untuk harus jadi extrovert. Tapi to be honest, extrovert apa introvert nih tipikalnya? Atau ambivert? Ya dua-duanya. Karena gini ya, karena saya juga seorang penulis. Jadi sebenarnya kalau untuk hal-hal yang sangat internalisasi diri itu sebenarnya itu adalah karakter yang banyak dimiliki orang introvert sebenarnya. Tapi nggak tahu nih kenapa saya juga menulis sekaligus menyutradarain gitu. Kan? Nah, itu mudah-mudahan bagian dari berkah aja yang harus saya syukuri. Amin ya. Jadi mungkin beradaptasi lah gitu ya dengan keadaan. Oke, terus Bukit Tinggi. Kenapa udah Arif? Karena Bukit Tinggi adalah pernah jadi ibu kota Republik. Terus Bukit Tinggi itu identik dengan orang-orang yang punya kepekaan sosial yang tinggi. Bukit Tinggi adalah kota dengan suhu kelembaban udara yang sangat bagus. Oh, ilmiah sekali jawabannya. Oh iya. Itu kan cuma mau bilang Bukit Tinggi sejuk aja. Iya kan, bener. Terus Bukit Tinggi apa ya? Ya pemikir-pemikir hebat banyak lahir di sini. Kemudian ya Bukit Tinggi itu dari masa ke masa itu akan tetap dikenal dalam sejarah dan nggak akan pernah bisa dicoret dalam sejarah. Jadi tinggal kita mau jadi orang yang hanya membaca sejarah atau kita bakal tercatat sebagai pelaku sejarahnya. Mantap. Oke, komedi romantis. Why? Karena pilihannya yang tadi kan, komparasi sama yang tadi. Sama horor. Kalau kenapa komedi romantis? Ya karena saya takut nonton film horor aja sih. Masa sih? Serius? Oh, iya. Iya ya? Iya. Kebayang-bayang gitu ya. Oke. Nah jadi tadi no choice nih ya. Mau go international tapi gak terkenal di Indonesia, or terkenal di Indonesia tapi gak bisa go international. Oh iya, saya punya jawaban yang tepat tuh gitu sebenarnya. Apa itu jawabannya? Karena sebaik-baiknya dikenal itu adalah karya aja. Jadi sebenarnya karena prinsip jadi directors itu kan memang orang di belakang layar ya. Jadi saya mungkin lebih senang film kita ditonton oleh banyak orang yang bahkan kita nggak kenal orang itu, dan siapa tahu di belahan bumi mana mereka mendapatkan inspire dari itu. Entah ada sesuatu yang berubah dari hidupnya kah, entah ada sesuatu yang akan dilompatinya dari hidupnya dengan mungkin salah satu sebabnya dari film kita atau mungkin dari hal-hal lain yang pasti banyak variabelnya. Sekalipun nggak kenal tapi setidaknya udah terhubung lewat karya. Jadi konektivitasnya lebih luas dari hanya sekedar dikenal aja gitu. Karena untuk sekedar menjadi terkenal itu kan banyak jalan sekarang ya. Tinggal joget-joget aja bisa dipilih orang juga, bisa terkenal juga. Tinggal banyak hal lah. Tinggal bikin foto-foto di media-media yang harusnya bukan tempat yang tepat. Kemudian diviralkan juga bisa jadi terkenal. Jadi mau terkenalnya seperti apa tuh, karena terkenal aja nggak cukup bagi saya.
berdampak sepertinya itu lebih menyenangkan, lebih membahagiakan. Tuh terkenal aja tuh nggak cukup, tapi berdampak itu lebih menyenangkan ya. Oke, mantap. Nah ngomong-ngomong nih, kita ngobrol dari tadi, terus penasaran juga sama project terbarunya udah Arif. Ada nggak nih yang mau dikerjain ke depannya? Siap. Saat ini kebetulan saya masih dalam tahapan menulis sebuah skenario film yang itu belum bisa dipublish temanya, tapi yang pasti yang sedang saya tulis ini agak sedikit berbeda dengan 3 film sebelumnya. Oh iya, film keempat ini akan berbeda dari 3 sebelumnya. Oke, kita tungguin ya. Baik. Nah, udah sebelum kita tutup podcast ini, dari Udah Arif nih, kasih dong penyemangat, motivasi buat generasi muda yang mungkin nantinya bisa jadi penerus dari Udah Arif juga, jadi sineas juga ya, yang sukses. Nah, apa nih motivasi buat teman-teman di luar sana? Terutama buat yang biasanya harusnya memberi motivasi itu orang yang udah bikin buku gitu kali ya, atau misalnya you did it, you made movie. Oke. Pertama itu lewat medium film, itu membuat film itu sebenarnya bukan tujuan, tapi membuat film adalah jalan untuk kita mengkomunikasikan apa yang kita rasa itu penting diketahui oleh orang banyak. Jadi kalau misalnya zaman sekarang itu kan untuk bikin film itu cukup mudah ya. Fasilitasnya juga sekarang udah sangat banyak gitu. Bahkan kamera-kamera pun sekarang, kamera yang non profesional pun sudah bisa bikin film. Jadi kalau bisa saran saya itu bukan bikin filmnya yang jadi goalnya, tapi filmnya akan berbicara seperti apa, itu yang jadi tujuannya gitu. Yang kedua, kalau soal jarak waktu, sekarang ini kan sudah nggak ada pembatas lagi. Jadi buat siapapun yang berada di belahan Indonesia manapun, sebenarnya selama ada alat yang nama itu kamera, entah itu cuman kamera handphone, entah itu cuman kamera yang bisa merekam secara sederhana, tapi yang namanya film, pasti yang pertama dilihat orang itu adalah ceritanya. Jadi nggak ada alasan lagi kalau saya nggak tinggal di ibu kota, jadi nggak mungkin saya nggak bikin film gitu. Jadi tetap aja bisa bikin film di mana aja. Mungkin dari orang-orang terdekat gitu, bisa ngajak ibunya, bisa ngajak saudara-saudaranya atau teman-teman dekat rumahnya. Yang penting tahu apa yang mau dibicarakannya itu apa gitu. Karena jarak, fasilitas sekarang udah bukan jadi hambatan lagi. Bukan jadi penghalang lagi. Baik, oke. Udah Arif, terima kasih ya buat waktunya, sama-sama, buat ilmunya, buat kisah-kisahnya, dan kita tunggu Udah Arif see you on top aja deh. Ya. Amin. Semangat selalu. Amin. Hasilkan ya karya-karya terbaik untuk generasi bangsa. Amin. Terima kasih Uni doanya. Baik, terima kasih. Nah, buat Anda semua, ya selanjutnya kita bakal ngobrol sama siapa lagi nih? Penasaran pasti kan? Ya udah, tungguin deh episode podcast selanjutnya di RRI Bukit Tinggi. So, tetap di YouTube channel kita RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Digital. And see ya.